Welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan loncengnya. Dadah. Assalamualaikum sahabat Buba. Kembali lagi bersama Aksa dan Asia di Buba Channel, buku untuk bermain anak. Pada video kali ini, Aksa dan Asia akan mengajak teman-teman bermain di salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Jakarta, yaitu di dunia fantasi atau biasa kita kenal dengan Dufan. Dufan merupakan taman bermain yang terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Indonesia. Sesampainya di sana, kita langsung saja ke wahana yang pertama, yaitu Bom Bom Car. Untuk menaiki wahana ini, maksimal tinggi badan adalah 120 cm. Sehingga hanya Asia yang bisa menaiki wahana ini. Wahana ini menjadi salah satu wahana yang cukup populer di Dufan karena memiliki keseruan tersendiri yang tidak dapat ditemukan pada wahana lain, yaitu keseruan menabrakkan mobil ke mobil lain, sehingga teman-teman harus kencangkan sabuk pengamannya ya. Wahana berikutnya yang Aksa Asia naiki adalah wahana Gajah Beleduk. Pada hari saat Aksa dan Asia mengunjungi Dufan, sangat ramai pengunjung yang datang, sehingga setiap wahana yang ingin dinaiki harus mengantri terlebih dahulu. Mengantri butuh kesabaran, kita tidak boleh menyalak antrian dan menunggu dengan sabar hingga giliran kita tiba. Saat mengantri, Aksa dan Asia jadi teringat akan salah satu buku yang pernah mereka baca, yang berjudul Sabar Mengantri, karya Abah Ihsan, penerbit Sigma Media Inovasi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Pada ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai senjata kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Sehingga sudah selayaknya kita sebagai seorang mukmin untuk selalu bersabar dalam setiap keadaan apapun. Dan ketika kita bersabar, insya Allah pertolongan Allah akan semakin dekat. Salah satu aplikasi bersabar dalam kehidupan sehari-hari adalah bersabar ketika mengantri. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa didapatkan anak dalam pelajaran mengantri. Yang pertama, anak belajar sabar sehingga bisa mengendalikan emosi dan keinginannya. Yang kedua, anak belajar menghormati hak orang lain. Mereka yang datang duluan berhak mendapat giliran lebih dulu, sehingga tidak semena-mena apalagi mengambil milik orang lain. Yang ketiga, anak belajar konsekuensi dari perbuatan. Bila ingin mendapatkan giliran lebih dulu, maka harus datang lebih dulu. Yang keempat, anak belajar mengatur waktu. Agar tidak terlambat, maka anak-anak akan mengatur waktunya sebaik dan seefisien mungkin agar bisa mendapatkan antrian tidak paling belakang. Manfaat yang kelima, anak menjadi berpikir untuk melakukan sesuatu selama mengantri, seperti menghafal pelajaran, membaca buku, dan browsing internet. Yang keenam, anak belajar bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain yang juga ikut mengantri. Manfaat yang ketujuh, anak belajar disiplin, tertib, rapih, dan sopan. Karena dalam mengantri tidak perlu mendorong-dorong, sebab setiap orang pasti akan mendapatkan gilirannya. Yang kedelapan, anak dapat belajar rasa malu. Dan yang kesembilan, anak belajar berani jika ada yang menyerobot antriannya atau antrian orang lain. Nah, itu dia teman-teman pelajaran dari mengantri. Sekarang kita kembali lagi yuk ke Dufan. Alhamdulillah, Aksa dan Asia sekarang sudah mendapatkan giliran untuk naik Gajah Beleduk nih teman-teman. Siapa teman-teman di rumah yang berani naik Gajah Beleduk? Gajah Beleduk mirip salah satu tokoh kartun gajah bertelinga panjang yang bernama Flying Dumbo. Wahana ini merupakan wahana favorit anak-anak karena sifat permainannya yang ringan dan juga menyenangkan.
Wahana ini bisa berputar dan juga naik serta turun. Untuk naik dan turun bisa diatur dari tuas yang disediakan di bawah kaki. Ketika ingin naik, tarik tuas ke atas, dan ketika ingin turun, tarik tuas ke bawah. Wahana ketiga yang Aksa dan Asia naiki adalah biang lala. Seperti yang teman-teman lihat, antriannya cukup panjang. Tidak berbeda jauh dengan wahana di depan biang lala, yaitu Ice Age, antriannya juga tak kalah panjang. Sehingga kita diminta untuk bersabar kembali, mengantri untuk menaiki wahana tersebut. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 20 menit kami mengantri, akhirnya kami mendapatkan giliran untuk naik biang lala. Wahana biang lala adalah sebuah kincir besar yang akan membawa kita ke ketinggian kurang lebih 30 meter di atas permukaan laut. Berkapasitas 180 orang, wahana ini tentunya lebih tepat untuk dinikmati bersama keluarga, teman, dan kerabat. Di wahana ini, kita bisa menikmati pemandangan alam di sekitar dunia fantasi. Kita juga bisa menikmati pemandangan pantai Ancol dari ketinggian biang lala yang paling atas. Pada saat kami naik biang lala, suasana sedang hujan teman-teman. Jadi angin cukup kencang dan udara cukup dingin. Namun hujan yang turun tidak begitu deras. Apabila hujan deras, maka permainan biang lala akan dihentikan untuk sementara. Setelah naik biang lala, kita akan lanjut ke wahana berikutnya. Di Dufan tersedia banyak sekali wahana. Lebih dari 20 wahana tersedia di sini. Namun, kami tidak bisa menaiki semuanya teman-teman, karena waktu yang terbatas dan juga antrian yang cukup banyak di setiap wahana. Seperti yang teman-teman lihat di wahana kereta misteri, antrian sangat panjang. Kereta misteri adalah wahana dalam ruangan yang mengambil tema suasana Amerika di abad 19. Di akhir perjalanannya, pengunjung akan dikejutkan oleh sosok serigala yang besar. Ada juga wahana Niagara, yaitu perahu berbentuk balok kayu yang meluncur bertualang mengikuti arus air. Kemudian pada klimaksnya akan naik setinggi 20 meter dan terjun seolah-olah mencebur mengikuti air terjun sungai. Terlihat juga ada wahana Rumah Riana. Wahana ini merupakan wahana baru di Dufan. Rumah Riana cocok banget untuk kamu yang suka bermain teka-teki. Karena di Rumah Riana, kamu akan masuk ke ruangan dan harus bisa memecahkan teka-teki yang ada agar bisa keluar dari ruangan satu dan berpindah ke ruangan lainnya. Terdapat juga wahana poci-poci. Di sini kita seperti merasakan naik ke dalam gelas besar yang bisa menampung beberapa orang. Di tengahnya pun terdapat teko besar seperti pelengkap dari gelas-gelas besar tersebut. Kita bisa merasakan sensasi berputar seperti berada di meja makan raksasa. Wahana berikutnya yang kita putuskan untuk naiki yaitu adalah Istana Boneka. Seperti biasa, kita harus mengantri dulu nih teman-teman untuk menaiki wahana ini. Setelah kurang lebih 15 menit Aksa dan Asia mengantri, akhirnya kami sudah mendekati waktu giliran kami untuk masuk ke dalam wahana. Wahana favorit Aksa dan Asia adalah Istana Boneka. Tidak sia-sia kami mengantri lama karena kami merasa sangat puas berada di wahana ini. Di wahana ini, kita akan disajikan boneka-boneka yang cantik dan lucu-lucu dari seluruh dunia. Kita akan menjelajahi seluruh istana dengan perahu air yang sudah disediakan. Teman-teman penasaran dengan isi Istana Boneka? Yuk kita lihat sama-sama isi dari Istana Boneka di dunia fantasi.
Di awal masuk Istana Boneka, kita akan disambut oleh boneka-boneka yang memakai baju adat Indonesia. Disertai juga dengan latar belakang pemandangan alam Indonesia. Setelah itu, kita juga akan melihat boneka-boneka yang memakai pakaian adat dari seluruh daerah-daerah di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Di Istana Boneka ini, kita juga bisa melihat boneka-boneka yang memakai baju dari berbagai negara di belahan dunia, yang menunjukkan ciri khas dari negara tersebut. Latar belakang boneka bernuansa masing-masing negara, sehingga menambah keseruan berkeliling di Istana Boneka.
Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini, yaitu jalan-jalan di Dufan. Saksikan video Boba Channel berikutnya, yaitu jalan-jalan di Dufan part 2. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya teman-teman. Dadah teman-teman semua, Assalamualaikum.